Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas yakni hubungan kecukupan zat gizi dan konsumsi makanan penghambat zat besi dengan kejadian anemia pada lansia. Namun terlebih dahulunya perkenalkan, nama saya Marlina, NIM 2106006, program studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Imam Syahputra Yamin, SKM MEP. Baik, kita langsung saja ke materi. Bertambahnya usia akan menyebabkan tubuh mengalami perubahan-perubahan seperti anatomi, psikologi, ekonomi, dan sosial. Hal ini akan menyebabkan perubahan pola konsumsi pada kejadian lansia. Jumlah lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas penduduk dan peningkatan usia harapan hidup. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2013, provinsi yang mempunyai persentase lansia tertinggi di atas 10% yaitu Jawa Timur. 10,40% dengan jumlah lansia tertinggi di kota Surabaya yang berada di Kecamatan Gubang sebesar 42,19%. Anemia adalah suatu keadaan rendah kadar eritosit di dalam darah yang ditandai dengan menurunnya kadar hemoglobin. Anemia merupakan suatu penyakit yang paling serius dialami oleh lansia. Kemenkes RI pada tahun 2013 menemukan prevalensi penyakit ini tidak menular pada usia lanjut. Di Indonesia antara lainnya anemia 40,3%, penyakit hipertensi 42,9%, penyakit sendi dan 39,6%, serta penyakit jantung dan pembuluh darah 10,7%. Di lansia usia 65 sampai 74 tahun di Indonesia yang mengalami anemia sebesar 34,2%, dan lansia usia kurang 75 tahun sebesar 46%. Kementerian Republik Indonesia 2013. Teh dan kopi mengandung tanin yang dapat meningkatkan mineral, antara lain zat besi. Pada teh hitam terkandung senyawa polifenol yang apabila teroksidasi akan meningkatkan mineral seperti zat besi, zinc, dan kalsium. Oleh sebab itu, teh hitam merupakan indikator yang paling kuat menghambat penyerapan zat gizi. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak lansia yang belum dapat memenuhi tingkat kecukupan protein. Persentase kejadian anemia lebih tinggi pada lansia yang mempunyai tingkat kecukupan protein kurang dibandingkan pada lansia dengan protein cukup. Rendahnya asupan protein akan mengganggu proses pengangkutan, terbentuk, dan penyimpanan zat besi. Ada 3 jenis protein yang saling terkait dengan pengangkutan dan penyimpanan zat besi dalam tubuh, yaitu transferin receptor dan transferin 1 atau TPRI. Transferin mengangkut besi ke jaringan yang mempunyai responden transferin, khususnya eritroblast yang ada di dalam sumsum tulang. Penyebab lain terjadi anemia dapat mempengaruhi oleh kualitas makanan sumber zat besi, yakni konsumsi oleh seorang sumber, maka besi non-heme lebih sulit absorbasi dibandingkan besi heme. Besi heme akan diabsorpsi ke dalam sel mukosa dengan kompleks protein utuh, kemudian cincin protein akan dipecahkan dengan enzim khusus. Anemia pada lansia, asupan vitamin B12 cukup dan kurang. Tidak berbeda jauh. Kurangnya tingkat kecukupan B vitamin 12 disebabkan kurangnya konsumsi makanan sumber protein, khususnya protein hewani. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Wong DKK 2015 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara tingkat kecukupan vitamin B12 dengan anemia pada lansia. Berdasarkan kesimpulan, hasil penelitian ini bahwa ada hubungan tingkat kecukupan asam folat konsumsi kopi teh dengan status anemia pada lansia. Sebaliknya, tidak ada hubungan antara tingkat kecukupan protein, zat besi, vitamin C, dan vitamin B dengan anemia pada lansia. Baik, mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.